rahmat Allah teragung, rahmat Allah termulia, yakni dilahirkannya baginda kita Kanjeng Nabi
arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus wahai Muhammad melainkan untuk rahmat bagi alam semesta. Jadi wasilah yang tertinggi, rahmat yang terbesar, yakni dilahirkannya, dimunculkannya, dinampakkannya manusia yang agung Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat tersebut diteruskan fabidzalika falyafrahu, maka yang demikian itu berbahagialah. Ini kita berbahagia, senang atas kelahiran Rasulullah. Ini perintah Nabi, perintah Allah. Dilahirkannya Rasulullah ini kita senang, bahagia. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dilanjutkan khairum mimma yajma'un. Jadi kesenangan tersebut, kebahagiaan tersebut ini khairum mimma yajma'un, lebih bagus daripada apa-apa yang kita kumpulkan di dunia. Apa yang kita kumpulkan di dunia membuat kita bahagia? Misalkan kita kumpulkan emas, kita kumpulkan harta kita, membuat kita bahagia, itu gak ada apa-apanya. Lebih bagus, lebih baik kita bahagia dilahirkannya manusia yang mulia Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagus ini orang-orang yang merayakan Maulid daripada peringatan dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu manusia yang agung, manusia yang sangat luar biasa. Karena wasilahnya. Apa sih wasilah? Wasilah ini adalah jembatan, pintu untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak ada wasilah, Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan menciptakan langit, bumi serta isinya, nggak mungkin. Karena wasilah Allah menciptakan Rasulullah sehingga diciptakan langit dan bumi. Laulaka ma khalaqtu aflak. Kalau tidak karena Rasulullah aku tidak ciptakan langit dan bumi. Ini Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan. Jadi wasilah terbesar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas Allah Subhanahu wa taala menciptakan Rasulullah. Kalau Allah tidak menciptakan Rasulullah, nggak mungkin ada kita. Kita nggak mungkin punya keluarga, punya saudara, punya kampung, bahkan negara. Ini wasilah siapa? Wasilah Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata ulama, apabila kita mau bersyukur kepada Allah, mau membalas jasa Rasulullah atas Islam sampai kepada kita, semua ini wasilah siapa? Wasilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mau membalas jasa Rasulullah dari Indonesia berjalan sampai ke Haramain, ke Mekah Madinah sana, bukan dengan kaki, berjalannya dengan kedua bola mata kita. Ingin apa? Ingin membalas jasa Rasulullah. Kata ulama, niscaya tidak akan terbalas, tidak akan terbayar jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Habib, anak pengen membalas jasa Rasulullah seperti apa? Tidak ada lain, tidak ada bukan. Ayo hidupkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari adabnya ataupun akhlaknya ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cara menyenangkan hatinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cara membalas jasa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, laqad manallahu, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wabtagu ilaihil wasilah. Kalau kalian ingin sampai kepada Allah, amalan kalian, doa kalian, semuanya perbuatan-perbuatan kalian ini harus berwasilah. Wasilah yang tertinggi Allah menyebutkan, yaitu dilahirkannya manusia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat agung. Jadi gak bisa kalau kita mau menuju kepada Allah tanpa melalui wasilah. Pintunya Kanjeng Nabi semuanya ditolak. Baik doa kita, ibadah kita, amalan kita, semuanya tanpa ada pelantara, tanpa ada wasilah Kanjeng Nabi ditolak. Jelasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam salah satu hadisnya, inna du'a wal ibadah mauqufun baina samai wal ard hatta tusalliya ala nabiyyika Muhammadin
doa seseorang, ibadah seseorang mauquf, terhenti. Baina sama'i wal ard, antara langit dan bumi, naik enggak, turun enggak, itu doa ibadah kita. Hatta tusalli ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sehingga doa tersebut, sehingga ibadah tersebut ada wasilah nama Rasulullah, sehingga diangkat, dihantarkan oleh nama Rasulullah, oleh sholawat langsung dihantarkan kepada Allah. Doa kita, ibadah kita langsung Allah malu untuk menolaknya, langsung doa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayo berwasilah, tidak ada lagi. Kenapa? Kalau kita mengikuti syariat-syariat daripada Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan menerima. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yuhibbukumullah. Kalian cintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikuti Rasulullah, baru kalian akan mendapatkan cintanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita cinta kepada Allah dengan melaksanakan hak dan kewajiban Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui wasilah, pintunya mencintai, memperbanyak hidupkan syariat Rasulullah, ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo, tidak ada lain kita hidupkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berwasilah kepada Kang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah semuanya amalan-amalan kita, doa kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, faqala ta'ala, laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman diutusnya Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kalian dari jenis kalian sendiri. Kita tinggal bersyukur aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mungkin tidak ada, bukan mungkin, pasti tidak ada. Makanya Allah Akbar, hidupkan syariat Rasulullah SAW. Jangan pernah kita meremehkan tentang syariat Rasulullah yang sehari-hari saja kita pakai di rumah. Ajarkan kepada keluarga kita, ajarkan kepada anak kita, makan, minum harus menggunakan tangan kanan. Ini akhlak Rasulullah. Jangan pernah kita mengecilkan, meremehkan. Masuk masjid gunakan kaki kanan, keluar kaki kiri. Masuk WC gunakan kaki kiri, keluar kaki kanan. Bahkan pakai baju dari kanan dulu, pakai celana dari kanan dulu, bahkan pakai sendal dari kanan dulu. Semuanya ini akhlak Rasulullah SAW. Habib, itu sunnah. Malah sunnah kan di dalam kaidah fikih gimana? Di dalam kaidah fikih yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Sunnah itu diberikan pahala orang yang mengerjakannya, tidak berdosa orang yang meninggalkannya. Betul. Minum pakai tangan kiri sambil berdiri, sambil berlari juga dosa, nggak dosa, betul. Tapi ingat, setiap sunnah ini apa sih artinya sunnah? Sunnah ini apa-apa yang bertalian, berhubungan, berkaitan dengan manusia yang mulia Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, sunnah ini datangnya daripada Rasulullah yang menjadikan kita wasilah kita ada. Wasilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan pernah remehkan, jangan. Disebutkan man tahawwana adam uqibalahu bitarkil sunan wa man tahawwana sunan uqibalahu bitarkil wajibat wa man tahawwana wajibat uqibalahu bi fi'lil hurmat wa man tahawwana bi fi'lil hurmat uqibalahu bil kufri. Barang siapa orang yang meremehkan tentang syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka uqibalahu bitarkil sunan, orang tersebut akan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berani meninggalkan yang sunnah-sunnah. Kalau orang sudah berani meninggalkan yang sunnah-sunnah, uqibalahu bitarkil wajibat, Allah akan adab dengan berani melakukan, meninggalkan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man tahawwana wajibat uqibalahu bi fi'lil hurmat, kalau orang sudah berani meninggalkan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bi fi'lil uqibalahu bi fi'lil hurmat, orang tersebut akan berani melakukan yang haram-haram, akan berani melakukan yang maksiat-maksiat, mukharat, mukhalafat, sayyi'at dan lain sebagainya, pasti dilakukan. Kenapa? Karena dia sudah berani
sangat fatal, yang sangat sadis. Wa man tahawwana bi fi'lil hurumat uqibahu bil kufri. Barang siapa orang yang sudah berani melakukan yang haram-haram, yang maksiat-maksiat, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, uqibahu, Allah akan adab lahu baginya bil kufri, dengan kekafiran. Aliyatu billahi min dzalik. Lihatin orang-orang yang sudah meremehkan tentang syariat Rasulullah. Rasulullah nggak bakalan bohong, pasti ujung-ujungnya matinya dalam kejelekan, matinya dalam kehinaan, pasti matinya dalam keadaan kekafiran, yakni mati dalam keadaan su'ul khotimah. Aliyatu billahi min dzalik. Jangan pernah remehkan syariat Rasulullah SAW. Sekecil apapun yang kita sudah dengar, pakai. Kecuali kita nggak tahu, itu masih ada di mahfuz, masih di maaf. Tapi kalau kita sudah dengar, tapi kita kekeh nggak mau memakainya, melaksanakannya, hati-hati. Omongan Rasulullah nggak bakalan bohong. Dikatakan wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah SAW berkata, tidak Rasulullah berbuat kecuali tuntunan wahyu, perintah langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Rasulullah SAW pembicaraan. Bahkan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi menyatakan Rasulullah itu la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Rasulullah tidak pernah berkata, tidak pernah berbuat kecuali kebaikan. Ini Rasulullah suri tauladan kita yang mesti kita contoh. Al-Imam Busiri di dalam kitab Burdahnya, dia menyatakan, saya enggak merasa terjamin dengan ibadah saya, padahal dia luar biasa. Pengarang apa? Pengarang Burdah, yang mana madah pujian-pujian kepada Rasulullah SAW dikarang sama Imam Busiri. Kata Imam Busiri, saya apa? Saya enggak merasa terjamin dengan ibadah saya, dengan tahajud saya, dengan puasa saya, dengan segala macam amalan-amalan saya. Tapi saya merasa terjamin bahwa nama saya sama dengan nama Rasulullah. Saya berwasilah kepada Rasulullah SAW, mengikuti Rasulullah SAW. Jelas di dalam Burdah disebutkan, wa inna lidhimatan minhu bitasmiyati Muhammadan wa huwa awfal khalqi bidhimami. Fa innali, maka sesungguhnya aku, fa innali dhimatan, merasa mendapatkan jaminan, bitasmiyati, karena namaku Muhammadan, namaku sama dengan nama Rasulullah SAW, yaitu Muhammad. Wahwa, kata Rasulullah, awfal khalqi, sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya penciptaan makhluk yang basyaron lakal basyar, manusia tapi tidak seperti manusia. Ini sebaik-baiknya makhluk, yaitu Rasulullah SAW. Awfal khalqi bidhimani, sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya pembalas budi. Jangankan orang yang mengikuti syariat Rasulullah, namanya sama dengan nama Rasulullah, dibalas oleh Rasulullah SAW dengan syafaatnya. Amin ya rabbal. Tidak ada lain. Ayo bubar dari tempat ini, kita ikuti suri tauladan akhlak Rasulullah, adab Rasulullah. Insya Allah kelak di akhirat nanti kita akan mendapatkan syafaat daripada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelak di akhirat nanti ini, orang-orang yang menghidupkan syariat Rasulullah, memperbanyak sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, nanti kelak di akhirat nanti dapat panggilan dari siapa? Daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Aulan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salatan. Hei manusia, hei umatku, kembalilah kalian, kembalilah kalian, orang-orang yang memperbanyak sholawat kepadaku, orang-orang yang menghidupkan syariatku. Aku akan berikan syafaat kepada kalian semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga perbanyak sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sholawat ini sebesar apapun dosa kita akan diampuni dengan berkat sholawat. Amin ya rabbal alamin. Terakhir ada hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini dikutip di dalam kitab Fathul Mu'in, sarah daripada I'anatul Talibin, bahwasanya barang siapa orang yang ketika hidupnya Allah berikan kesempatan nih, kita sehat panjang umur, kita dipakai untuk menggunakan, menghidupkan syariat Rasulullah dan memperbanyak sholawat. Kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, kategori orang yang memperbanyak sholawat itu seperti apa? Tidak kurang setiap hari dari 300. Berapa? 300. Kata Habib Abdullah bin Alwi. Baca sholawat 100 banyak apa enggak ibu? Banyak kan baca sholawat 100? Banyak.
Tapi di dalam hadis tersebut ini enggak termasuk orang yang memperbanyak sholawat. 200 banyak nggak? Banyak, tapi tetap nggak termasuk di dalam hadis tersebut. Bahkan sampai 250, bahkan sampai 299 lah. Kurang 1, 300, nggak termasuk memperbanyak sholawat di dalam hadis tersebut. Jadi yang disebutkan orang kategori orang yang memperbanyak sholawat itu setiap hari tidak kurang dari 300. Sholawatnya yang panjang boleh, yang pendek boleh, terserah. Tapi sekurang-kurangnya jangan dikurang daripada seringkas-ringkasnya sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari baca 300. Setiap hari dawam istimror terus dilakukan. Maka apabila dia mati, orang yang memperbanyak sholawat itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada makhluknya. Siapa makhluk Allah? Langit, bumi, nih, pepohonan, batu-batuan, ini semuanya yang ada di dunia ini makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk beristighfar, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Untuk orang yang memperbanyak sholawat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bubar dari tempat ini kita bisa menghidupkan syariat Rasulullah, dan bubar dari tempat ini kita bisa memperbanyak sholawat kepada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kesehatan panjang umur di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadza min ya'lamukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.